Oke, nama saya Timothy Jason Andreas dengan NIM 3116641. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selanjutnya saya memilih topiknya ini adalah e-learning. Dan selanjutnya ini langsung ke pendahuluan atau latar belakang. Ya, di next saja ya. Oke, langsung ke landasan teori. Landasan teorinya ini ada komponen e-learning. Komponen e-learning ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama e-learning system, yang kedua e-learning content, yang ketiga e-learning infrastruktur. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, e-learning system. E-learning system itu aplikasi learning sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional. Bagaimana kelas pembuatan materi atau konten forum diskusi, sistem penilaian rapor, sistem ujian online, dan segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar. Yang kedua itu ada e-learning content. E-learning content ini konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system, e-learning management system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia based content, konten berbentuk multimedia interaktif, atau text based content. Konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa disimpan dalam learning management system yang disebut LMS, sehingga dapat dijalankan oleh user kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga ini ada e-learning infrastruktur. E-learning infrastruktur yaitu dapat berupa personel komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi apabila menggunakan layanan learning melalui telekonferensi. Selanjutnya yaitu ada perbandingan synchronous dan asynchronous. Disebut yang sebelah kiri ini sinkron, yang sebelah kanan ini tidak sinkron, lebih tepatnya gitu. Saya yang menjelaskan yang ini dulu ya. Yang sinkron itu adalah metode penyampaian pembelajaran di mana guru dan siswa dalam kelas dan waktu yang sama meskipun secara tempat berbeda. Contohnya chatting, telekonferensi, meeting bulanan, manajer seluruh cabang United Tractor di Indonesia melalui telekonferensi. Nah, yang tidak sinkron ini metode penyampaian pembelajaran di mana tutor dan peserta dalam kelas yang sama, kelas virtual meskipun dalam waktu dan tempat yang berbeda, maka diperlukan peranan sistem aplikasi learning berupa learning management system dan konten baik berbasis teks atau multimedia. Ya, selanjutnya ini ada strategi e-learning. Saya akan menjelaskan strategi implementasi learning, yaitu learning by doing simulasi. Belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Contohnya adalah simulator penerbangan nih. Misalkan kita mau sekolah penerbangan atau seorang calon penerbangan gitulah, ya kan, bisa dibilang gitu. Atau flight simulator, di mana seorang calon penerbang dapat dilatih untuk melakukan penerbangan suatu pesawat tertentu seperti ia berlatih dengan pesawat yang sesungguhnya. Yang kedua, incidental learning, mempelajari sesuatu secara tidak langsung. Tidak semua hal menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini seorang mahasiswa dapat mempelajari sesuatu melalui hal lain yang lebih menarik dan diharapkan. Informasi yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung, misalnya mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke dalam. Yang selanjutnya ini learning by reflection. Itu adalah mempelajari sesuatu dengan mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan suatu ide atau gagasan dengan cara memberikan informasi awal, dan aplikasi akan mendengarkan dan memproses memasukkan ide atau gagasan dari mahasiswa untuk kemudian diberikan informasi lanjutan berdasarkan masukan dari mahasiswa. Yang keempat ada case-based learning. Case-based learning ini mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Strategi ini tergantung kepada narasumber ahli.
dan kasus-kasus yang dapat dikumpulkan tentang materi yang hendak dipelajari. Yang terakhir ini ada learning by exploring, mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Mahasiswa didorong untuk memahami suatu materi dan dengan cara melakukan eksplorasi mandiri atas materi tersebut. Oke, selanjutnya ini ada mobile learning. Mobile learning ini adalah ini kan di gambarnya kan ada gadget ya kan, gadget semua gadget lah, khusus gadget gitu. Saya akan menjelaskan ini apa yang dimaksud dengan mobile learning ini. Mobile ini seperti ini, mereka memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena berarti semua daya yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Salah satu sumber belajar yang cukup penting adalah tools atau alat-alat sebagai produk dari teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK. Sekarang ini terdapat perangkat teknologi yang sangat praktis namun memiliki fungsi yang sangat membantu aktivitas manusia, termasuk untuk kegiatan belajar, yaitu mobile communication. Mobile communication merupakan perangkat TIK menggunakan teknologi komputer yang dilengkapi dengan connection dengan kabel maupun nirkabel atau wireless. Nah, selanjutnya itu ada mobile learning juga, cuman kalau ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya ya. Kalau ini ada banyak bagiannya, yaitu library, web, video conference, instruktur, modul, online learning, ada learning portal, learning community, outsourcing learning, mentoring, peer chat, dijadi satu dengan learner. Nah, pada pola ini tampak bahwa siswa dapat belajar dari berbagai aneka sumber, baik dari bahan tercetak manusia yang lain seperti guru dan siswa yang lainnya, dengan mentor, dengan praktisi di lapangan, ahli belajar melalui web, komunikasi langsung melalui chatting, juga melalui forum diskusi dengan pihak dengan latar belakang yang berbeda. Fitur ini manusia adalah memiliki perbedaan, maka perbedaan itu haruslah menjadi bagian dari sumber pengetahuan yang mampu memperkaya pengetahuan manusia yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Semakin banyak bantuan dari pihak lain, maka akan semakin membantu mengembangkan potensi diri ke arah keberagaman hasil belajar dan kemandiriannya. Oke. Tadi tuh beda ya, kalau ini tuh jadi lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Jadi untuk menjangkau wawasan itunya lebih luas daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya ini ada kelebihan e-learning. Kelebihan e-learning ada 7 bagiannya. Yang pertama itu fasilitas e-moderating. Yang kedua, petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja. Yang keempat, dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, dapat melakukan diskusi melalui internet. Yang keenam, berubahnya peran siswa. Yang ketujuh, relatif dan lebih efisien. Nah, ini kekurangan e-learningnya. Kekurangan e-learning itu ada satu, kurangnya interaksi antar guru dan mahasiswa. Nah, sekarang apalagi kan lagi musim pandemik begini ya. Jadi bagi mahasiswa atau siswa-siswi juga kan nggak bisa tatap muka dengan dosen atau guru. Yang kedua ini mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial. Yang ketiga cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru. Dan selanjutnya ini ada daftar pustakanya, dan ini sekian dari kami, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.